Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Tarai, salam Bala Salam Tanah Hijau. Hijau. Oke Scott Tanai, masuk Scott game week Tarai. 23 nih. Ya, Kemarin Aset City ya, dua game week beruntun nih sudah membuktikan dia telah comeback gitu. betul sekali. Gokil Foden. Haaland dan juga Foden kembali jadi trend point ya setelah sekian lama nggak cetak poin gitu. Kedua pemain ini membuktikan lagi. Terus De Bruyne juga kemarin dapat poin juga ya dari aset City gitu. Yang selalu Foden. mengecewakan seperti biasa asetnya MU gitu. Meskipun secara rilis bagus, tapi ya gitu-gitu aja. Ahmad ya terakhir lawan itu juga karena lawan Soton sih kemarin. Iya. Bruno juga kemarin dapat poin karena penalti. Tapi Apakah setelah sekian lama Salah blank lagi ya? Tuh, Salah udah 2 kali blank nih. Salah udah 2 kali blank, terus aset-aset City udah balik, Foden malah haul 2 kali. Jadi apakah aset MU ini udah layak jual aja Scott kali ya? Ya, sepertinya saya udah harus memikirkan untuk menggunakan wildcard lagi kayaknya ini. Udah kehabisan pensiun. Betul. Wildcard udah bisa dipakai lagi ya untuk paruh musim kedua. Ngomongin soal wildcard nih, dan semua chips-chips lainnya, kemarin udah kita bikin thread tuh soal penggunaan chips, jadi langsung saja dicek di X, di akun X-nya Planet FPL. Jangan lupa juga ikutin semua sosial medianya. Selain X ada di Instagram, ada di TikTok, ada juga di YouTube. Jangan lupa subscribe juga ya. Kemarin udah ada tips-tips dan strategi-strategi menggunakan chips, mulai dari wildcard sampai assistant manager, itu yang baru, chip baru. Oke. Di game week 23 ini Scott, langsung aja. Apa yang menarik? Oh, yang menarik. Yang menarik apa ya? Liverpool. Liverpool ini lawannya Ipswich. Terus Newcastle lawan Soton, Scott. Ini menarik sih. Iya. Newcastle lawan Scott. Jadi mungkin triple Newcastle lagi juga layak. Ini untuk di game sekarang, termasuk di Arsenal gimana Scott lawan Wolves? Udah pasti menang sih itu mah ya. Udah pasti menang. Udah pasti menang lawan Wolves mah. Membuktikan Cunha kabarnya mau ke Arsenal, Scott, katanya. Iya. Kayak terlalu random pick ini Arteta ini, tapi ya udahlah, terserah Arteta aja lah. Karena Gabsus itu cedera 9 bulan, Scott. Jadi udah pasti Gabsus gak bakal main sampai akhir musim ini, Gabriel Jesus. Wah, lini depan Arsenal sulit juga ya sekarang. Aset-aset Arsenal untuk attacking point sekarang agak sulit ya. Malah banyaknya ada di midfielder. Mungkin Scott kayak Odegaard. Trossard udah kembali lagi ya. Trossard sih, Trossard sekarang yang lebih klinis sih kalau saya lihat. Karena selain Trossard, Kai Havertz juga kemarin cetak 1 gol sih. Tapi ya gitu. Arsenal bolong di mana-mana, selain di depan, di belakangnya juga bolong gitu kan. Nggak susah lah sekarang pakai Arsenal. Oke. Di game sekarang Scott pakai formasi apa nih? Formasi berapa? Oke, untuk game sekarang kita pakai 3-4-3 kayaknya ya, karena 3-4-3 ya. Di game week sebelumnya dan secara statistik attacking point terutama di forward ini lumayan bagus juga gitu, banyak pilihan. Dan juga ya sepertinya di game week 23 atau beberapa game week ke depan pemilihan forward yang biasa mendulang poin kayaknya udah harus dipertimbangkan gitu ya. Kembalinya Haaland misalnya, atau Watkins, atau Isak yang belum punya gitu. Menarik juga sih. Nah, masalahnya City nanti bakal ketemu Chelsea, tapi Chelsea juga mengalami penurunan sih Chelsea sebenarnya. Iya. Chelsea juga, meskipun ya kemarin penurunan secara FPL wise ya, karena kita sebagai pemilik Palmer itu udah 2 game week agak kesulitan. Tapi setelah kemarin gagal lagi, nah ini aset-aset Chelsea kayak Jackson susah, terus yang golin Madueke gitu ya. Agak membingungkan juga aset Chelsea nih. Ya, sebenarnya
karena Chelsea juga skuadnya gendut ya, kayak kabinet kita sekarang nih, jadi Aduh, kabinet ini pandit MPL. jadi sering banget rotasi gitu. Kayaknya sih pemilihan Palmer memang concern-nya memang di menit bermain yang lebih pasti ya, karena midfielder lain kayak Madueke, Sancho gitu ya oke lah gitu. Performnya bagus, tapi lebih khawatir di menit bermain aja sih. Tapi kalau pede-pede aja mah, gas-gas aja. Gas aja. Oke, langsung Scott, mungkin ke Scott P kita. Oke. Di posisi kiper siapa nih? Di posisi kiper kita ambil dari legendnya Arsenal ya, Emi Martinez. Yang sekarang di Aston Villa, harganya 5, TSB 11%, bakal lawan West Ham yang attacking-nya buruk ya. West Ham ini setelah gak ada Foden, shots-nya 4 game terakhir kedua paling rendah, cuma nyetak 4 gol. Lalu Aston Villa juga defense-nya lumayan bagus. Kemarin kebobolan 2 gol sebenarnya oleh Arsenal. Tapi secara keseluruhan dalam 4 game terakhir, shot conceded-nya termasuk gak banyak sih, peringkat ke-6 terendah ya, hanya 45, kebobolan 5 gol, clean sheet sekali. Dan Martinez juga 4 game terakhir ada dapat 10 save dari 4 game, ya rata-rata hampir 3 sebenarnya sih, nggak nyampe 3 tapi hampir 3. Cuman lawannya West Ham sih kita expect bahwa Martinez akan dapat clean sheet minimal. Oke, menarik juga nih Martinez ya, sebagai asetnya dari Aston Villa gitu, sekarang lagi terus memuncak. Ya kita mungkin salah satu poin plusnya untuk Martinez ini adalah di save-nya ya, karena untuk clean sheet ini di Premier League musim ini agak sulit juga ya. Dari 10 pertandingan per game week paling 2-3 match yang dapat clean sheet gitu ya. Kita semoga aja selain lawannya Newcastle ini adalah Southampton gitu. Terus Newcastle bisa bangkit lagi setelah kemarin kebobolan banyak sama Bournemouth gitu. Oke, next Scott. Oke, lanjut kita untuk defendernya kita pilih Lewis Hall dari Newcastle. Ini menarik juga, harganya 5, jadi reguler juga di Newcastle. TSB-nya agak mengejutkan juga Scott nih, udah 25,3%, banyak juga ternyata yang pilih Lewis Hall. Hampir gak pernah absen pilih si Hall sih. Iya. Terus Newcastle ini akan lawan Southampton. Southampton ini secara statistik dari 4 game week terakhir adalah tim nomor 6 terbawah gol konversi paling sedikit, hanya mencetak 4 gol saja dengan rataan 38 shoot, 21 in the box dan 11 on target gitu. Lalu ada potensi gol dan juga assist dari Lewis Hall ini. Dari 4 game week terakhir, Lewis Hall ini adalah top 4 defender yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 5 kali, dan dia juga sudah menciptakan 4 created chance dari 4 game week terakhir. Catatan yang cukup bagus, TSB-nya cukup tinggi. Kayaknya ini salah satu aset yang harus dibeli kalau teman-teman nggak punya Lewis Hall atau aset Newcastle di lini belakang gitu. Lewis Hall ya. Karena lawannya Soton juga, jadi harus dibeli sih. Minimal kalau misalkan defender lain bebas, tapi Lewis Hall punya potensi dari attacking-nya. Benar sekali. Ya ini juga paling reguler ya dibanding back-backnya Newcastle gitu. Oke, next ya. Scott. Next, di defender kedua kita ngambil dari Liverpool yang akan melawan tim promosi Ipswich, yaitu TAA. Trent Alexander-Arnold, sekarang bukan Alexander Aina lagi ya, meskipun kemarin Aina dapat poin gede. Sekarang Arnold akan lawan Ipswich. 4 game terakhir Ipswich adalah shots paling sedikit, cuma 29 shots, mencetak 4 gol, gol conversion-nya 13,8%, sedikit lebih tinggi dari West Ham ya. Tapi selain potensi clean sheet, Arnold juga dia punya potensi gol atau assist, karena di antara defender lain, dia itu defender dengan shots paling banyak di 4 game terakhir, yaitu 8 shots, cetak 1 gol, creating chance peringkat 2, yaitu 9 creating chance, dan cetak 1 assist. Perfect lah ya, tapi harganya mahal. Iya. Ya, tapi kayaknya nggak rugi juga ya kalau kita punya TAA gitu ya, sebagai salah satu aset premium di lini belakang. 7,2 ya. Cuman mungkin harus ada di downgrade di posisi lain ya, mungkin di midfieldernya atau di forwardnya gitu kalau mau punya TA. Benar sekali. Oke, next Scott. Oke, untuk back ketiga atau back terakhir di game week 23 ini kita pilih Gabriel dari Arsenal.
harganya 6,4, TSB-nya lumayan tinggi juga, lebih tinggi dari TAA yaitu 28,7%. Potensi clean sheet-nya Arsenal ini akan lawan Wolves gitu. Wolves ini dari 4 game terakhir adalah top 2 atau nomor 2 paling bawah gol konversi, yaitu hanya 6,5% saja atau dengan catatan 3 gol gitu. Lalu Gabriel ini secara tim Arsenal ini adalah top 1 terbawah gitu. Tim yang paling sedikit terancam melalui tendangan atau shoot conceded, yaitu hanya 34 kali dari 4 game terakhir. Nah, ini juga menjadi catatan gitu bagi Gabriel atau bagi back-backnya Arsenal. Gabriel dan juga Saliba ya yang 2 reguler, karena yang kiri kanannya kadang cedera, kadang rotasi juga ya, Scott Ubay. Ya, betul. Sebenarnya potensi clean sheet Arsenal itu semakin tinggi kalau misalkan back four-nya lengkap tuh. Gabriel, ada aja ya. Gabriel, Saliba, Timber, Calafiori lah minimal gitulah. Nah, Calafiori kemarin cedera tapi udah latihan. Ya. Nah, potensi clean sheet-nya menurun drastis kalau Partey ditaruh di bek kanan. Udah itu sulit itu. Waduh, itu eksperimen lagi gitu sulit ya. Itu sulit itu. Tapi kan ada satu momen Partey itu bagus ketika main di bek kanan ya. Pernah gitu? Ya, tapi ya jarang banget Partey main bagus bek kanan. Karena mungkin aspek bertahannya atau bertahannya mungkin nggak sebagus dari bek kanan lain ya. Kayak sama Tomiyasu aja mungkin lebih bagus Tomiyasu, tapi mungkin Partey lebih unggul kalau misalkan Arsenal lagi build up dan sebagainya, mungkin Partey bisa tuh. Tapi kalau udah suruh marking lawan tuh, wah udah tuh. Kayak kemarin gol kedua Aston Villa tuh. Golnya Watkins tuh gara-gara Partey Partey gagal marking si Watkins. Jadi gak jadi menang dah. Iya, menarik sih. Oke, masuk ke midfielder. Kita udah pasti ambil Salah ya. Ini Salah kayaknya nggak perlu banyak dibahas lagi. Scott lah langsung aja yang kedua ya, Palmer nih. Iya. Palmer lumayan banyak diperdebatkan, lumayan banyak yang nanya. Ini Palmer ini harus dijual ke aset premium lain apa enggak nih? Ke siapa? Ke Haaland kah? Atau ke siapa nih? Kalau menurut saya sih di midfielder ya, kandidat pengganti Palmer mungkin nggak banyak ya, selain Foden ya. Foden mungkin nggak terlalu premium 9,3. Tapi kalau mau tuker Palmer ke Foden, terus itu masuk akal, kecuali Palmer ke Haaland. Nah ini kalau Palmer ke Haaland ini lumayan PR karena harus pakai 2 free transfer. Is okay. Tapi aset Chelsea juga jangan sampai nggak punya sih, karena Chelsea di bawah Maresca ini lumayan berkembang ya penampilannya. Jadi kalau bisa sih punya aset Chelsea, dan dari semua aset Chelsea yang paling potensial memang Palmer gitu. Kalau saya pribadi lebih pilih hold dulu Palmer, tapi kalau udah gak tahan ya penggantinya minimal Foden plus 1 aset Chelsea yang lain, entah itu Enzo atau Sancho atau siapa gitu. Cuman risikonya itu nggak punya Palmer, karena Palmer juga sering tiba-tiba eksplosif sendiri gitu, hat-trick sendiri. Nah itu sih yang ya itu risiko pemain-pemain premium ya, harga tinggi, jadi ekspektasi kita juga tinggi, makanya perlu dipikirkan baik-baik sih Palmer ini. Yeah. Tapi secara statistik Scott, 4 game terakhir ini statistiknya Palmer masih di atas gitu. Shots-nya ke-6 paling banyak, mencetak 2 gol, 13 shots, assist, creating chance-nya ketiga paling tinggi, 14 creating chance. Jadi secara statistik juga sebenarnya masih di atas gitu. Kecuali udah turun, itu layak jual Palmer. Ya maksudnya secara statistik masih mendukung, terus fixture list-nya juga lumayan gitu Chelsea. Kayaknya agak sulit untuk nggak punya Palmer, apalagi secara TSB dia masih salah satu yang paling tinggi setelah Salah ya. 67%. Oke, next Scott. Oke, untuk midfielder ketiga kita pilih Phil Foden yang kemarin kembali bersinar lagi. Ini bisa masuk sebagai kategori diferensial juga karena masih di bawah 10%. Cuman harganya nih untuk Foden ini 9,3, nggak beda jauh sama Palmer, lebih mahal dari Gordon dan juga Mbeumo dan aset-aset
midfielder lainnya. Cuman karena City sekarang lagi mulai bangkit lagi, kayaknya kita pilih untuk di game week 23 kali ini. Nah, dari statistik, secara tim Manchester City ini adalah top 1 gol konversi dari 4 game week terakhir. Mereka sudah mencetak 14 gol dari 4 game week ini dengan rataan mungkin 4 gol per pertandingan gitu atau 4,5. Jadi kayaknya chance untuk Foden cetak gol lumayan tinggi juga. Lalu secara statistik individu, dari 4 game week terakhir, Foden ini adalah top 2 midfielder non-penalty XG tertinggi, yaitu 1,96 dengan catatan 5 gol. Wah, ini menarik sekali gitu. Salah kan ada gol penalti, Palmer ada gol penalti, begitupun Bruno gitu. Kalau Foden ini adalah gelandang dengan gol paling banyak dari 4 game week terakhir, nomor 2 yang bukan penalti secara XG, yaitu 1,96. Menarik juga nih Foden, meskipun harganya mahal, tapi untuk catatan statistiknya sangat worth it. Betul. Meskipun ada pesaingnya kayak KDB, menurut saya masih Foden sih, karena terbukti Foden lebih terinvolve ya, lebih terlibat dalam banyak serangannya City. Bahkan Haaland pun kayaknya jauh sih dibanding Foden. Mending udah, kalau berminat ngambil aset City, prioritaskan Foden dulu. Kalau punya 2 ya boleh, tapi jangan lupa nanti di game week 24 ada double game week. Nah, double game week buat Liverpool. Ya, game week 24 buat Liverpool sama Everton. Jadi harus persiapkan juga tuh game week 24. Oke, next di posisi midfielder yang terakhir adalah aset kedua dari Newcastle, yaitu Gordon. Ini sih udah banyak yang punya ya, 25%, harganya 7,7, 4 game terakhir. Juga secara tim Newcastle ini gol konversinya peringkat ke-7, 14,3%, mencetak 8 gol dari 4 game week, berarti rata-rata 2 gol tiap game week. Lawannya Southampton yang sering banget terancam ya, dan ini juga juru kunci, jadi layak banget triple Newcastle plus Isak nanti mungkin ya. Dibahas Isak. Dan secara individu memang 4 game terakhir Gordon adalah midfielder peringkat kedua dengan shots paling banyak, 14 shots dengan menciptakan 2 gol. Jadi ya kalau misalkan mau triple Newcastle udah pasti Hal, Gordon, Isak udah the best. Iya. Ya ini mungkin juga secara TSB 3 player ini adalah yang paling tinggi di Newcastle gitu. Bukan hanya di Newcastle kayaknya, di FPL musim ini Hall, Gordon dan juga Isak juga salah satu yang paling tinggi gitu. Apalagi Isak salah satu striker yang paling konsisten cetak gol di 7 match terakhir ya kalau nggak salah. Cuman kemarin gagal aja sekali, terus sebelum itu dia adalah striker selain beberapa penyerang lainnya yang mampu mencetak 8 gol atau 7 gol gitu secara berturut-turut. Ini menjadi catatan yang bagus juga gitu untuk seorang Isak. Terus dia mainnya eksplosif banget, mau turun bola secara high pace, kayaknya nggak akan rugi sih kalau pilih Isak sama Gordon. Ya selain Gordon sebenarnya ada yang lebih diferensial ya, Murphy mungkin atau Bruno Guimaraes. Ya, itu lebih murah dan lebih murah dan lebih diferensial ya. Betul. Kayaknya Guimaraes yang paling menanti untuk kita pilih, karena kalau Murphy kadang-kadang dapat rotasi kok sama Almiron gitu kadang-kadang di kanannya. Cuma yang pasti untuk main terus kayaknya Bruno Guimaraes gitu. Cuman dia adalah posisinya box to box atau central midfielder kayaknya gitu. Jadi potensi cetak golnya nggak terlalu besar dibanding Gordon, Isak gitu. Nah, ada kabar kemarin kalau Miguel Almiron bakal dijual apa di loan gitu, Scott. Jadi gak bakal di Premier League lagi gitu. Menarik nih. Ke Atalanta ya, balik ke klub lamanya kalau nggak salah ya? Ya mungkin, kalau nggak salah ke sana. Oh iya, ke Atlanta, benar, ke Atalanta. Nah, jadi kalau misalkan Miguel Almiron dijual, kemungkinan mungkin ada pemain baru yang masuk ke Newcastle, atau kalau enggak, ya berarti posisi si Murphy ini lebih firm gitu, lebih aman lah gitu dibanding sebelumnya, karena ada terancam si Almiron kan. Sekarang udah nggak ada, mungkin pesaingnya nggak ada. Oke, masuk ke striker. Isak makanya nggak perlu dibahas lagi, Scott ya. Betul. Langsung aja yang kedua kayaknya ya. Yang kedua siapa nih, Scott? Yang kedua kita pilih Ollie Watkins dari Aston Villa.
harganya 8,9, TSB-nya 16,4%, potensi golnya. Aston Villa ini akan menghadapi tim ibu kota West Ham. West Ham ini secara statistik adalah top 3 shoot conceded dari 4 game week terakhir dengan catatan 65 shoot conceded, on targetnya 31 dan belum pernah clean sheet. Sudah kebobolan 13 gol dari 4 game week terakhir. Ini menjadi catatan yang cukup bagus juga bagi para pemilik Watkins karena West Ham ini lagi kurang bagus gitu. Meskipun sekarang ada pelatih baru ya, Graham Potter ya pelatihnya sekarang West Ham tuh. Terus dari 4 game week terakhir secara statistik individu, Watkins ini adalah top 5 mid forward yang paling banyak melakukan shoot yaitu 13 kali dan sudah menciptakan 3 gol. Lalu ada potensi assist juga dari Oli Watkins. Dari 4 game week terakhir, Watkins ini adalah top 2 forward yang created chance-nya sudah 6. Jadi selain dia potensi cetak gol, dia juga potensi untuk menciptakan assist maupun membuka peluang bagi para pemain lainnya gitu. Ini sangat bagus juga sih Watkins. Diferensialnya dari Isak lah, atau lebih bagus kita punya dua-duanya sih. Sekarang kayaknya udah nggak ini ya Scott, striker-striker diferensial kayak Wood atau Cunha atau Jimenez, daripada gambling mending nambah sedikit beli yang udah pasti kayak Isak, Watkins gitu ya kayaknya. Karena Watkins ini Aston Villa jadwalnya lagi bagus sih. Jadi kalau misalkan mau ambil Aston Villa antara Watkins atau Rodgers di midfielder. Benar. Tuh. Nah, kalau misalkan masih punya Cunha, terus jadwalnya juga kan jelek ya Wolves. Jadi bisa tuker tuh dari Cunha ke Watkins bisa tuh. Tapi kalau Wood menurut saya sih harus di-keep sih Wood karena top 4 ya peringkat ini ya Nottingham Forest-nya lagi di lagi di atas gitu. Jadi sayang lah kalau nggak punya aset-aset Nottingham Forest gitu. Kalau apalagi Wood gitu. Kalau saya kemarin beli Elanga tapi gagal, aduh. Nggak mau, menurut saya keep aja itu Elanga. Oke, next untuk forward kita pilih dari Liverpool ya. Ini juga pilihan yang berlaku untuk jangka panjang, yaitu Cody Gakpo, harga 7,4, TSB 9,4%, sedikit diferensial ya. Lawannya Ipswich, nanti ini berarti aset ketiga dari Liverpool setelah TAA. Salah, yang ketiga Gakpo. Ipswich ini 4 game week terakhir adalah tim dengan shot conceded keempat paling tinggi ya, ada 63, kebobolan 10 gol. Dia rentan sekali kebobolannya nih defendingnya Ipswich. Terus secara individu juga Gakpo 10 shots mencetak 2 gol dan ada potensi assist karena 4 game terakhir Gakpo adalah striker dengan creating chance paling banyak 10. Jadi Gakpo ini lengkap, bisa gol, bisa assist. Wajib punya, apalagi nanti bakal ketemu game week 24 yang Liverpool ada double game week gitu. Jadi ya kalau misalkan mengincar triple Liverpool di game week 24, pilihan terbaiknya menurut kami sih Salah, Gakpo, dan Arnold gitu. Tapi sebenarnya ada opsi juga buat tuker Gakpo ke satu defender lain. Entah itu Virgil atau siapa, atau Alisson kayak. Tapi karena pengen memaksimalkan point attacking, kita lebih pilih Salah, Gakpo, TAA. Ya. Ini Gakpo juga kayaknya udah mulai reguler main sebagai pemain Jota atau Luis Diaz kurang konsisten gitu di lini tengah. Kayaknya Gakpo sebagai salah satu opsi penyerang Liverpool menjadi salah satu pemain yang reguler ya. Bahkan yang masuk di babak kedua atau pemain mengganti itu Nunes ya dibanding Gakpo. Ya. Karena mungkin, tapi Jota gak tahu tuh Scott, Jota udah main apa belum tuh? Kemarin kan kalau gak salah main Jota ya di... Ya, Jota main, cuman penampilannya belum maksimal juga, terus kayak masih ada efek-efek cedera gitu, jadi belum maksimal lah. Nah, sama Luis Diaz sih, karena memang ya pertaruhannya sih di rotasi depannya gitu, Diaz, Nunes, Jota, Gakpo, tapi so far kayaknya Gakpo yang lebih menarik, lebih performanya lebih konsisten gitu, jadi pilih Gakpo saja. Oke, langsung ke diferensial Scott. Oke, untuk diferensial pertama di posisi kiper kita pilih Verbruggen.
Ini salah satu Verbruggen. kiper yang lumayan bagus juga gitu di game week kemarin. Sangat Betul. menyulitkan juga gitu. Kalau nggak kebobolan lewat penalti, kayaknya dia dapat clean sheet dari Brighton ini gitu. Harganya 4,5, TSB-nya lumayan juga 3% gitu. Untuk kelas kiper di 4,5 kayaknya ini salah satu yang terbaik gitu. Lalu Verbruggen ini Brighton akan lawan Everton. Everton ini baru kemarin bisa cetak gol gitu, 3 gol setelah sebelumnya susah juga. Jadi itu belum bisa membuktikan bahwa Everton lini depannya kembali lagi bagus gitu. Lalu secara statistik individu atau timnya dari Brighton dari 4 game terakhir, Brighton ini top 5 both shoot conceded, yaitu hanya 44 kali atau baru kebobolan 4 gol saja gitu. Nah ini membuktikan bahwa lini belakang Brighton ini cukup solid, cukup bagus gitu. Kemarin juga dari compactnya Brighton itu saya juga kaget, ternyata mainnya pressingnya bagus gitu, terus lini belakangnya juga sangat solid gitu. Kemarin juga hampir jarang sekali MU dapat peluang kecuali yang penalti itu gitu. Ya sepakat sih. Pertahanannya Brighton sangat solid ya kemarin lawan MU, antara solid atau serangan MU-nya aja sih. Udah nggak ada atau sangat solid itu. Di defender kita pilih salah satu aset buat persiapan ke game week 24 juga ya, yaitu Mykolenko dari Everton, 4,3, harganya 4,3, TSB-nya 5,8%. Selain persiapan game week 24, secara statistik juga menarik nih, Mykolenko ini dalam 4 game week terakhir creating chance paling banyak kelima dari semua defender, yaitu 5. Pelatih baru juga Everton ya, sama kayak West Ham. Everton tuh pelatihnya Moyes ya, balik lagi ya. Jadi menarik juga di antara semua defender, mungkin antara Mykolenko atau Tarkowski mungkin ya, tapi kita prefer Mykolenko sih, lebih murah juga Mykolenko. Oke, untuk midfielder dari aset diferensial kita pilih Trossard dari Arsenal. Ini kemarin Trossard itu saya kagumnya ketika sulit cetak gol, menyemangati para supporternya gitu biar tetap berisik. Karena ini salah satu maksudnya jarang sekali gitu pemain Arsenal yang akhirnya lagi sulit gitu kan. Kemarin Arsenal lagi di atas angin, jadi kemenangan tuh hampir pasti, sekarang jadi sulit gitu. Nah ini Trossard ini dari work hard-nya agak lumayan juga. Selain itu gitu, dari potensinya nih, secara tim Arsenal ini adalah top 6 gol konversi dengan catatan 14,5% atau sudah mencetak 8 gol. Berarti Arsenal ini rataan 2 gol per pertandingan itu. Terus lawannya adalah Wolves. Wolves ini dari 4 game terakhir adalah top 5 shoot conceded dengan catatan 60 kali dan sudah kebobolan 11 kali dan belum pernah clean sheet sekalipun dari 4 game terakhir. Lalu statistik individu juga dari 4 game week terakhir, Trossard ini adalah player dengan catatan 1 gol, 2 assist, lumayan juga nih. Cuman ya ada resikonya karena Arsenal lagi badai cedera, jadi Trossard juga baru pulih ya, Scott baru main beberapa pertandingan ya. Jadi agak sulit juga kayaknya ya untuk Arsenal kembali konsisten. Tapi ya semoga ini bisa jadi titik balik gitu, apalagi para manajer yang punya Trossard dengan TSB 2,1% kayaknya bisa diperhitungkan atau bisa dicoba mungkin untuk aset Arsenal diferensialnya selain Odegaard atau siapa lagi ya yang di midfielder. Ya kalau nggak Odegaard, Trossard, Odegaard sama Martinelli. Iya sih Martinelli agak sulit juga ya. Kadang-kadang ya ada lagi soalnya Scott, nggak ada lagi. Yang main udah pasti 3 itu tuh. Yang main itu main jelek nggak apa-apa ya Scott, yang penting cetak gol aja lah ya, kalau nggak assist gitu. Masalahnya udah main jelek gak cetak gol juga itu. Aduh. Oke, next di forward kita pilih Mateta ya. Kan setelah kemarin kita pilih Eze dan terbukti return point juga, sekarang kita pilih Mateta di diferensial. Harga 7,3, TSB 5,4%, sebenarnya di atas sedikit 5%. Dan Crystal Palace akan ketemu Brentford yang pertahanannya sangat buruk Brentford ya, dengan shots conceded paling banyak di antara semua tim, ada 80 dari 4 game week, berarti 1 game week dia menerima 20 shots, buset. Lalu
dari kebobolannya dia ada 7 kebobolan, 1 kali clean sheet. Sementara Mateta di 4 game terakhir cetak 4 gol. Dan jadwalnya Crystal Palace juga lagi bagus nih. Jadi Iya nih Mateta ini beberapa jangka fixture panjang. list-nya Palace bagus juga ya, Scott? Ya, bagus, lagi bagus. Jadi antara Eze atau Mateta atau Ismail Assar, pilih aja di antara 3. Tapi so far yang udah bagus sih Eze sama Mateta sih. Ismail Assar ternyata nggak terlalu sih. Kena scam itu Ismail Assar. Tapi ya harganya murah banget, Scott, 5, berapa ya. Gitu. Ya, paling murah dari 3 ini gitu. Nah, sekarang Kapten Scott. Kapten ini, aduh mau pilih salah kemarin tapi 2 kali. Siapa? Isak sih kayaknya ini. Isak sih menarik ya Isak. Isak ketemu Soton, kayaknya bakal cetak banyak gol ini Isak. Kalau nggak Isak mungkin Palmer. Kalau saya sih Palmer yang diferensial lah gitu. Palmer ya? Palmer lawan City tapi Scott. Ya itu justru itu. Meskipun lawan City, Palmer itu selalu ada motivasi lebih ketika lawan City itu. Oh iya. Akademinya bukan sih. Palmer, oke. Tapi kalau bukan Isak, salah. Aduh, enggak deh, Isak doang sih kalau saya kayaknya. Isak ya. Isak doang sih kayaknya. Oke, Scott, semuanya udah kita bahas ya dari midfielder, dari pemain unggulan, dari pemain diferensial sampai kapten ya. Mengingatkan lagi kalau soal chips dan termasuk assistant manager kita udah share di X, kita bikin thread, silakan dicek gimana strateginya. Juga so far karena webnya Pandit dalam maintenance ya, lagi dalam pengembangan, jadi artikel-artikel yang kita biasanya sajikan di web akan kita taruh di X dulu, di thread. Jadi pantau terus, follow, ikutin terus X-nya Pandit FPL. @Pandit FPL juga ada di Pandit Football. Juga kita juga ada kolaborasi bersama Liga BRFI, liga dengan piramida kompetisi yang lebih jelas dari Liga Indonesia. Waduh. Jadi jangan lupa ikutin terus. Oke Scott, terima kasih ya buat semua yang sudah menonton. Semoga kita semua dapat panah hijau. Saya Scott Ubay. Yoi. Saya Scott Onai. Salam panah hijau.